Hey, I've seen this one. This is a classic. Ya, sorry gue tahu pengumumannya udah dari minggu lalu, tapi gue baru buat kontennya sekarang karena kemarin tuh masih sibuk bahas soal title fight dan para kontendernya. Apalagi agak challenging juga, biar seru build up title fight tuh kayak gimana, karena Liberty Media kayak males sekali nge-build up title fight kemarin. Perayaannya apalagi. Zach from McLaren. Is this the World Champion Hotline? Tapi gue rasa pembahasan title fight kemarin udah cukup. Hari ini gue mau bahas Arvid Lindblad yang merupakan pembalap Racing Bulls 2026, dan sebenarnya siapa sih Arvid Lindblad ini bagi kalian yang belum tahu. Jadi, Arvid Lindblad ini merupakan pembalap yang berasal dari latar belakang yang cukup beragam. Bapaknya merupakan kelahiran Swedia dan emaknya memiliki heritage India juga. Dan Arvid lahir di Inggris, jadi dia berpeluang untuk ngerepresent 3 negara ketika dia balapan nanti. Dan dia juga merupakan kelahiran 2007, yang dimana seangkatan sama adik gue, dan bahkan sebulan lebih muda dari adik gue ya. Gelo emangnya gue udah merasa di titik dimana gue tuh akan melihat banyak sekali pembalap-pembalap yang lebih muda dari gue masuk F1 sekarang. We don't care. Let me tell you We don't care. Jadi seperti semua pembalap pada umumnya, Arvid memulai karir balapannya dari karting pada umur 7 dan dibimbing oleh juara Formula E Oliver Rowland. Dia karting dari tahun 2015 sampai 2022 dan memenangkan berbagai macam gelar juga. Dan di 2021 menjadi tahun di mana beberapa fans F1 mulai sedikit notice ke dia ketika pertama dia join dengan Red Bull Academy atau junior ya, yang pastinya akan mendukung dia nantinya sampai masuk ke F1 kalau dia perform ya, dengan catatan dia perform. Lalu yang kedua, ketika dengan PD-nya saat itu dia yang masih berusia 14 tahun berjanji ke juara dunia F1 di masa depan, Lando Norris, bahwa ingatlah dan tunggulah dia karena 5 tahun lagi Arvid bakal balapan dengannya di F1. Dan wow, siapa sangka beneran persis akurat itu yang terjadi. Edan eta teh. Sesuai dengan teori Saipul 2020, bermimpilah sampai Anda mencapai mimpi itu. Dan Arvid menggunakan teori Saipul itu ke dalam hidupnya dengan baik. Tapi sabar-sabar, kita bahas dulu ketika dia akhirnya naik ke single seater feeder series pada tahun 2022. 2022, dia naik ke F4 Italian Championship bersama VAR di 3 ronde terakhir. Dan dari 3 ronde tersebut, yang berarti ada 9 balapan, dia meraih 12 poin. Dan mengalahkan satu rekan timnya yang full musim saat itu, yang merupakan pembalap berasal dari klan balapan terkenal itu, yaitu Emerson Fittipaldi Jr. Talentanya udah ada, dan itu merupakan awal mula karirnya di feeder series ya. Di 2023, dia bergabung dengan Prema untuk balapan di F4 Italian Championship dan Euro 4 Championship. Di F4 Italian, dia mengawali musim dengan gacor dengan meraih 6 podium di 6 balapan pertama, nge-setting dirinya sebagai title contender ya, dan meraih 6 kemenangan juga sepanjang musim itu. Namun di akhir-akhir, dia agak melempem, dan Kasper Stuka waktu itu benar-benar gacor di late game dengan nyaris menyapu bersih sisa-sisa balapan di akhir musim itu, dan menjadi juara juga akhirnya. Dan Arvid akhirnya harus puas finish di posisi ketiga klasemen dan merupakan rookie terbaik juga saat itu. Di Euro 4 Championship juga, dia tampil cukup oke dan finish di posisi keempat dengan 1 kemenangan dan 4 podium. Di tahun itu juga dia tampil di Macau bersama Prema dan berhasil menang di kelas F4-nya, dan dia bisa dibilang debut full-time single seater yang gacor untuk dia, di mana dia tuh sudah mulai dinotis oleh beberapa orang, dan kemenangan di Macau itu yang menurut gue paling impresif. Nah, di 2024, Red Bull berani untuk langsung naikin dia ke Formula 3 bersama Prema dengan Dino Beganovic dan Gabriele Mini sebagai rekan tim, yang tentunya merupakan pembalap yang udah bagus ya dan sudah 1 musim di F3 sebelumnya. Dan langsung di balapan sprint udah langsung agresif, menyalip sana-sini dan memenangkan sprint race. Yeah, boy. Tapi tentu, masalah setiap rookie ialah pasti akan ada naik turun, apalagi pembalap yang baru 1,5 tahun di feeder series sebelumnya, dan sudah naik ke level 2 tangga di bawah F4, yaitu F3. Tapi, dia berhasil memenangkan feature race pertamanya di Barcelona, dan menurut gue yang membuat dia sudah banyak dinotis oleh fans F1 ialah ketika dia berhasil memenangkan sprint Silverstone secara dominan, dan membuat strategi yang tepat di feature race besok harinya, dan memenangkan balapan itu juga. Berhasil sapu bersih 2 balapan di weekend itu, dan merupakan pembalap F3 pertama yang meraih 2 kemenangan dalam satu weekend sejak Jack Doohan di Spa pada tahun 2021. Tapi lebih impresifnya kan, kalau Jack Doohan waktu itu kan ada 3 balapan dalam satu weekend, sementara Arvid dia cuma 2 balapan, itu yang buat impresif. Hasil ini membuat Arvid berada di posisi kedua klasemen saat itu dan menjadi salah satu title contender F3 menuju sisa 3 ronde. Tapi siapa sangka, ini akan menjadi points finish terakhir dia di musim itu.
qualifying jelek yang buat dia start di belakang, dan tentunya rentetan insiden membuat dia tidak lagi mencetak poin sebiji pun di 3 ronde terakhir itu. Tetapi tetap dia mengakhiri musim F3 berada di posisi keempat klasemen, menjadi rookie terbaik, mengalahkan salah satu rekan timnya yaitu Dino Beganovic di standings, dan membantu Prema meraih gelar F3 back to back juga saat itu ya. Di 2025, dia balapan di Formula Regional Oceania bersama M2, dan dia meraih gelar feeder series pertamanya dengan mendominasi musim itu. Dan tentunya dia naik kelas ke F2 bersama Campos Racing, bertandem dengan sesama Red Bull Junior Pepe Marti, dan dia sudah mulai diproyekkan oleh Mbah Helmut dan Red Bull untuk kursi F1 itu di 2026. Jadi sebenarnya ya, selagi ditampil oke, nggak bertingkah dan gaya gimana-gimana banget di tahun itu, dia sebenarnya udah setengah kaki menuju kursi F1 itu. Apalagi trennya, sekarang tim-tim F1 tuh udah nggak percaya lagi sama performa F2. Dan lebih prefer melihat data-data dari testing, dan berbicara soal testing, dia di 2025 sudah menguji AT04 pada bulan Februari di Imola. Oke, balik lagi ke F2. Performa dia di F2 ya oke lah, bisa dibilang biasa aja, nggak yang gimana-gimana banget ya. Awalnya butuh adaptasi, dan akhirnya dia bisa menang balapan pertamanya di Sprint Race Saudi Arabian Grand Prix. Lalu kemenangan lain menyusul di Barcelona, di mana dia berhasil meraih pole dan kemenangan di feature race. BTW ini orang demen banget ya, kayak di Barcelona ya. Menurut gue musim F2 dia cukup, ya gimana ya, gue mau bilang underwhelming, tapi ada positifnya juga. Dia bisa langsung mengimbangi dan sesekali mengalahkan rekan timnya yang lebih berpengalaman, yaitu Pepe Marti. Tapi seperti yang gue bilang sebelumnya, Mbah Helmut tuh udah gak ngeliat performa dia dari F2, namun mereka akan melihat data-data dan performa dia di mobil F1, baik itu dari sisi TPC atau FP1, ya dimana dia sudah turun di 3 FP1 di Silverstone, di Meksiko, dimana saat itu dia di atas Yuki juga standingsnya, dan di Abu Dhabi kemarin. Balik ke F2, dia mengakhiri musim berada di posisi ke-6 standings dengan 3 kemenangan, 1 pole, dan 5 podium. Ya, bukan hasil yang wow-wow banget, tapi gue bisa melihat kemiripan dengan Kimi Antonelli musim lalu. Sama-sama muda, sama-sama finish di posisi ke-6 klasemen, musim yang agak underwhelming walaupun masih rookie ya, dan tim F1-nya udah gak peduli dan mau langsung naikin mereka ke F1. Arvid akhirnya resmi menjadi pembalap F1 untuk VCARB di 2026 bertandem dengan Liam Lawson. Dan menurut gue apakah dia bisa sukses? Bisa banget, asalkan dibina dengan baik dan bisa jadi future Red Bull juga. Dan lucu juga dia naik ke VCARB ini karena permintaan Mbah Helmut yang melenceng visinya dari atasan-atasan Red Bull lain yang awalnya gak mau Arvid naik secepat itu. Tapi ya Mbah Helmut ya kan. Jadi anggap aja ini kado terakhir Mbah Helmut untuk Arvid Lindblad, dan dia harus bisa langsung perform di musim rookie-nya ya. Menurut teori Kartono 2020, pembalap yang emang dinilai sudah layak ke F1 harus langsung dinaikkan. Jangan dibiarkan membangke di F2 lama-lama, dan gue cukup setuju sama teori itu. Karena lo tahu sendiri ya kan, Mekachrome F2 itu nggak melihat siapa mangsanya. Siapapun bisa langsung kena lahap sama gebrakan mereka. Jadi ya Arvid setelah musim di F2, ada baiknya dia langsung naik ke F1 atau jadi reserve dulu. Dan untungnya, dia langsung diberikan kesempatan untuk naik ke F1 di 2026. Dan akan menjadi satu-satunya rookie juga. Plus jadi maknanya F1 juga ya. Arvid juga akan menjadi pembalap British kelima musim depan, jadi fix Silverstone bakal pecah ini. Dan yang paling penting, dia telah menepati janjinya ke juara dunia F1 baru kita, bahwa dia akan balapan dengannya dan persis juga 5 tahun kemudian itu terjadi. Mungkin aja nanti ketika dia sudah balapan di F1 tahun depan ya, akan ada bocil juga tuh yang berjanji kepadanya bahwa dia akan balapan dengan Arvid dalam waktu 5 tahun ke depan. Dan disitulah kita tersadarkan bahwa, waktu berjalan dengan cepat dan kita semakin tua ya. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar bisa tembus 10k subs akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, cuy, sudah lelah cuy. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh... Ara, sayonara.